nggak molor pada molor dah siang waktunya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الفقيه العالم المغفور الشيخ أحمد وحيد أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وذلك دين القيمة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم: من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada Bapak penasihat Majelis Ta'lim Rasulullah, yaitu Pak Mukhlis, Ustaz Sugiono, Bapak Rahman. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman, sehat jasmani rohani, panjang umur yang barokah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan putra dan putri yang saleh dan salihah, dan segenap jamaah semua yang hadir diberikan rezeki yang berlimpah ruah, tentunya rezeki yang halal dan thayyib. Tiada kata, tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam yang tiada terhingga, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah Islam. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing, membina, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, zaman dimana yang sudah serba modern, dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, zaman canggih, semua sudah merasakan. Tentunya di zaman teknologi yang seyogyanya sudah tidak pantas lagi, masih ada orang-orang yang jahil.
Karena dunia saat ini sudah modern, dunia sudah serba ilmuwan, dunia serba pengetahuan. Seyogyanya kita semua sudah tidak lagi pantas masih ada orang yang jahil. Apa itu jahil? Jahil itu adalah orang yang bodoh. Bukan bodoh dia nggak bisa baca, bukan bodoh dia nggak bisa berbicara, tapi kebanyakan masih bodoh dalam keimanan, ketakwaan, cara berpikir dan berperilaku. Konon bahwa sosok seorang nabi pun masih haus manakala beliau masih hidup, ingin selalu mencari ilmu. Nah, duduknya kita di majlis taklim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini niatkan dengan baik, karena segala sesuatunya harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niat ngaji, ya mbok ngaji ya sing bener, ngaji ya ditelateni, ngaji dirongoki, bareng ngaji mulih nang omah ya dimutolaah. Oh iya aku mau ngaji opo ya, gitu. Makanya direkam ngajinya biar di rumah itu bisa dimutolaah. Kan zamannya udah zaman serba modern, serba canggih. Zaman canggih masih ada orang bodoh, bahkan cenderung banyak masih orang yang bodoh. Hal-hal yang seperti ini seyogyanya kita sudah waktunya meninggalkan. Berpalinglah kita dari orang-orang yang jahil. Banyak orang yang berdasi tapi jahil. Artinya bukan jahil karena ketidakmampuan dan ketidakpunyaannya ilmu, tapi karena kekosongan jiwa dalam hatinya, yaitu terkait dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu malam hari ini kita insya Allah ngaji tentang bagaimana caranya kita untuk tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahil. Bahkan konon perintah Allah dan Rasulnya, kita harus meninggalkan orang-orang yang jahil. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'radi 'anil jahilin. Ini bab menerangkan agar kita menghindari anil jahilin, daripada orang-orang yang jahil, berpaling daripada orang-orang yang jahil. Orang manakala diberi waktu yang begitu banyak oleh Allah, siang untuk usaha, malam untuk istirahat, bahkan siang tidur, malam melek, artinya begadang yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Roma, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Ini ngaji, ini begadang nih sangat baik. Siang kerja, pulang kerja harusnya istirahat tidur, melek lagi. Ini orang yang disebut yang harus kita berpaling darinya. Jadi seharusnya kita itu bisa mengatur waktu, karena memang Allah sudah siapkan waktu manakala siang kita untuk usaha, walaupun itu adalah nilainya ibadah untuk ma'isyah, tujuannya untuk kehidupan dunia. Tapi kehidupan dunia itu untuk bekal di akhirat. Dapat hasil harta kita gunakan untuk dimanfaatkan ke jalan fisabilillah. Nah, banyak sekali masih ada orang yang memanfaatkan waktu, yang menyia-nyiakan waktu, yang seharusnya malam kerja, pulang capek, malam itu istirahat. Ya,
Taruhlah kita begadang sampai jam 9, jam 10 sudah pulang kalau nggak ngaji. Gitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadi khudhil afwa. Kita jadilah, kata Allah, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Khudhil afwa. Jadilah seseorang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, sekecil dan sebesar apapun. Itu afwa. Afwa itu adalah sebuah ampunan dari Allah. Maka kalau bulan puasa kita itu sering disuruh bacanya apa tuh? Pada selawatannya kalau bulan puasa. Habis sholat taraweh bacanya apa? Subuhum, terus asyhadu syari, terus apa lagi? Yang afuung karim tuhib. Nah, ingat kan itu? Awalnya bagaimana itu? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kalau bulan puasa itu sering disuruh, malah dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kalau berjamaah. Kalau sendiri Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa wa'fu anni ya karim. Itu banyak itu kalau bulan puasa. Bagaimana kalau bukan bulan puasa? Boleh, bagus kalau kita banyak-banyak baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka barang siapa orang yang pandai dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, itu berarti sudah mengikuti risalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang mampu memaafkan orang lain sekecil dan sebesar apapun kesalahannya selain Nabi besar kita Muhammad. Karena itu adalah amar, perintah dari Allah Subhanahu. Barang siapa orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, baik kesalahan yang kecil, yang besar, sebesar apapun kesalahan saudara-saudari kita, siapapun manusianya, terutama dalam kalangan keluarga, saudara, teman, kerabat, tetangga. Manakala tetangga kita punya salah, maka kita maafkan. Siapa orang yang mampu memaafkan orang lain dari kesalahannya, berarti ia sudah menjadi tergolong orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Allah, wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita. Manakala kita mampu untuk mengajak, memerintahkan untuk berbuat amal ma'ruf, yaitu berbuat kebaikan. Yang namanya kebaikan banyak. Satu, kita sering mendoakan. Ajak juga, yuk kita doain yuk tuh teman kita lagi sakit, saudara kita lagi sakit, yuk kita bantu yuk. Mungkin dia nggak punya buat berobat, ajak. Wa'mur bil ma'ruf, ajak dengan kebaikan. Yuk tuh yang nggak pernah ngaji, ajak ngaji yuk. Kan ngaji itu wajib, fardunya fardu ain. Kalau udah ngaji pasti tahu cara memaafkan orang lain.
tahu cara marah, nggak disalahkan kita marah kalau memang dalam koridor Islam boleh marah. Jangan kita diinjak-injak nggak marah boleh. Boleh kita marah, satu harga diri, kedua yaitu agama. Kalau agama kita dihina oleh orang lain, maka kita wajib marahnya. Boleh marah. Di wa'mur bil ma'ruf, kata Allah, perintahkan keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, teman, tangga kita, karib kerabat kita, ajak mereka untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Yang nggak pernah sholat, ajak sholat. Yang nggak pernah ngaji, ajak ngaji. Tapi dengan catatan, ngajaknya harus dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Lalu kemudian kata Allah, wa a'rid 'anil jahilin. Kita berpalinglah kita daripada orang-orang yang jahil. Dalam artian orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan ucapan lisannya, menyia-nyiakan amal perbuatannya, tinggalkan. Berpalinglah dari hal-hal yang seperti itu. Banyak ngobrol, pulang kerja ngobrol sampai malam, berpaling kita, berpaling. Yang ujung-ujungnya kita ngomongin orang, berpaling kita dari itu. Terus kalau ada orang jahil, ada orang bodoh, dia ngajak debat tentang agama dengan kita. Bahkan orang yang mengatakan, saya juga bisa tahu tentang agama, saya juga bisa ngaji. Ya bisa ngaji, tahu agama, tapi ketika syariah itu tidak dijalankan, berarti ia jahil. Itu berarti ia jahil. Ngerti tapi enggak paham. Bicara bisa tapi enggak pandai berbicara. Allah menciptakan manusia, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Diciptakannya kita manusia serta diberikan ilmu berbicara untuk berbicara yang baik-baik. Maka 3 faktor. Yang pertama, kita memaafkan orang lain daripada kesalahan. Kedua, kita mengajak ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain. Dan kita berpaling daripada orang-orang yang jahil, orang yang tidak menghargai waktu dari Allah, orang yang tidak menghargai lisannya berbicara yang telah diberikan oleh Allah. Ngawur, ngelantur, banyak bercanda, banyak ngomongin orang, fitnah, ghibah, bahkan sum'ah, sombong lisan kita. Berpalinglah kita dari hal-hal yang sedemikian itu. Lalu kita berpaling, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudh bil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Itu adanya di surat Al-A'raf ayat 199. Sudah dibaca kemarin ya? Belum. Al-A'raf belum. Baru sampai belum sampai. Nanti ketemu itu suratnya. Kalau ketemu khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sami'u lahu a'radu 'an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Wa idza sami'u laghwa, dan apabila mereka mendengar al-laghu, itu adalah sesuatu yang tidak berarti, yang tidak manfaat, seperti omongan yang tidak sesuai dengan koridor Islam,
omongan yang tidak sesuai dengan agama, omongan yang selalu ngelantur, ngomongin orang, pagi ngomongin orang, siang ngomongin orang, sore ngomongin orang, malam ngomongin orang, bahkan tiap hari menggibah orang. A'radu anhu, maka berpalinglah dari hal itu. Jadi kalau kita ngedenger sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kata Allah, a'radu anhu, berpalinglah dari hal-hal yang seperti itu, nyingkir, jauhin. Bahkan kalau kita melihat orang pada ngobrol, ini biasanya mak-mak nih kalau ngobrol 1, 2, nimbrung tambah 3, nimbrung lagi tambah 1, 4, nambah lagi 5. Nah kata Allah, kalau kita dengar hal yang seperti itu, udah berpalinglah dari kelompok-kelompok yang bakalannya jadi ngomongin orang, jadi gibah, jadi fitnah. Zaman sekarang tahu sendiri, jangan tetangga, jangan orang lain, guru aja masih diomongin, ya. Guru aja masih digibah, guru aja masih difitnah. Itu zaman sekarang namanya zaman jahiliyah kembali. Dulu zaman jahiliyah banyak pembunuhan, pemerkosaan. Jarang ngomongin orang, tapi kalau orang ngomong salah, bus bunuh. Orang ngomong salah, bus matiin. Sekarang enggak. Maka belajar kita, kalau kita diribah, kalau kita difitnah, kata Allah, khud, jadilah kita orang yang khudil afwa, yaitu orang yang mampu memaafkan. Bodoh amat lu mau ngomongin gua, lu mau fitnah gua, mau nyindir gua, bodoh amat. Kalau kita udah masa bodoh, artinya kita mampu memaafkan orang lain. Kalau kita sudah mampu memaafkan orang lain, tergolong kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Jadi kata Allah, wa idza sami'u lahu wa a'radu anhu, apabila mereka mendengarkan hal-hal yang tidak manfaat, yang tidak berfaedah, omongan yang tidak baik, a'radu anhu, berpalinglah dari itu, kata Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Mereka berkata, bagiku amalanku dan bagimu amalanmu. Doain, salamun alaikum, kesejahteraan bagimu. Tekankan bahwa diri kita tidak akan mau mencampuri, apalagi mencari-cari orang yang jahil. Di rumah iseng, pusing pala nonton HP, ya itu lagi lagunya. Penjahat lagi, lagu lagi, jenuh di rumah. Nggak bisa dikir keluar rumah. Lihat, cari tongkrongan. Maka hal yang seperti itu, kata Allah, lana betagil jahilin, aku tidak akan mencari orang-orang yang jahil. Jangan menyengaja. Kalau kita memang jenuh main HP, yuk zikir, belajar. Banyak kalimat thayyibah yang kita baca selain daripada kalimat istighfar. Maka ada itu, kata Rasul, siapa orang yang setiap harinya baca istighfar 100 kali, dia diampuni oleh Allah. Bahkan ada keterangan, siapa yang baca istighfar dalam satu hari 40 kali, itu bakal diperlancar rizkinya. Tapi yang tidak dibarengi dengan ma'asi. Istighfar mungkin wakeh 6.000 istighfar, awane malah maksiat, ya ora dadi. Jadi istighfar 100 setiap hari diampuni oleh Allah. Istighfar 1 hari 40 bakal dikasih kelancaran rezeki Allah. Tapi tidak dibarengi dengan ma'asi. Jadi kata Allah, jangan mencari-cari orang
yang dalam keadaan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan iseng-iseng kita di rumah, mendingan kita ngelonin bini di rumah. Nyak-nyak mendingan ngelonin babahnya di rumah kalau malam habis maghrib, habis isya, ngelonin babahnya. Capek kerja dia daripada nongkrong di pintu orang lain. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan bagimu. La nabtaghil jahil, aku tidak akan mencari orang-orang yang jahilin, yaitu orang-orang yang bodoh. Itu yang adanya di dalam surat Al-Qasas ayat 55. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa'arid amman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling an dzikrina, daripada mengingat Allah. Masya Allah, kalau kita sampai nimbrung kumpul sama orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolong orang-orang yang berpaling daripada mengingat Allah. Mending duduk di majlis walau sambil ngantuk, sambil tidur, sambil ngiler, duduk dengerin ngaji sampai tidur, dapat pahala dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pokoknya kita kalau lihat orang-orang kumpul yang bakalannya iseng-iseng gak ada manfaatnya, berpalinglah darinya. Maka kata Allah, fa'arid amman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah daripada orang-orang yang berpaling daripada mengingat Allah. Itu adanya di surat An-Najm kalau nggak salah ayatnya ayat 29. An-Najm itu bintang. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasfahil safhal jamil, maka berlapang-lapanglah, lapangkanlah dadamu dengan jamil, dengan baik. Artinya memaafkanlah, ya, maafkanlah mereka-mereka itu dengan baik. Sekecil dan sebesar apapun kesalahan orang terhadap diri kita, asal jangan harga diri kita diinjak-injak dan agama kita jangan dirusak, maafkan dia. Tapi kalau agama kita yang sudah dirusak, maka kita boleh berbicara yang keras. Qulil haq walau kana murad. Ya, kita boleh bicara marah juga. Kalau harga diri dan agama kita diacak-acak, boleh marah. Dengan apa? Dengan takbir Allahu Akbar, berjuang daripada agama kita dihancurkan oleh agama-agama Yahudi, Nasrani, ya, agama yang memang memusuhi Islam. Siap fi sabilillah, ulil haq walau kana murran, bicara kita walaupun pahit, bicara. Yang terpenting adalah jadilah kita orang yang selalu memaafkan. Jangan ini baru sekali punya salah, tadinya CS banget, sekali punya salah kok bermuka masam, abassa wa tawalla, mukanya bermuka masam. Mending kalau waktu ketemu dewek doang muka masam, di banyak orang masih tembem, mukanya tembem, ada kemerah-merahan, seakan-akan dia tidak puas dengan keadaan. Nah, hal yang seperti ini jangan kita ikutin. Fasfahis safhal jamil, itu adanya di surat Al-Hijr ayat 85. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lamma kana yaumu Hunaini athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nasamin asrafil arabi fil qismati. Tatkala hari Hunain. Hari Hunain itu ada hari peperangan, hari bergemuruh dengan bercak-bercak darah, peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersabda bahwa kepada seseorang yang mulia berbagi kepada satu orang yang memang berpangkat, ya gitu. Kalau sekarang masa umpama presiden dengan para menterinya, ya, dibagi. Cara pembagiannya itu hanya kepada orang yang punya predikat tertinggi lah, seperti itu kira-kira. Daripada orang-orang yang tokoh-tokoh orang-orang Arabi di dalam pembagian apa? Pembagian hasil rampasan perang. Gitu. Hasil rampasan perang. Lalu kemudian faqala rajulun, ada yang berbicara, seorang laki-laki, bahwa ia mengatakan itu tidak adil. Wallah inna hadhihi qasamtu ma udil fiha. Demi Allah bahwa ini adalah pembagian yang tidak adil, karena Rasulullah saat itu membagi kepada orang yang tokoh, ya, tokohnya orang Arabi. Wallah inna hadhihi qismatun ma'udil fiha. Jadi kata seorang laki-laki itu mengucapkan, demi Allah ini adalah pembagian yang sangat tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah. Bahkan sesuatu hal yang seperti itu Allah tidak kehendaki. Fakultu, maka berkata Abdullah bin Mas'ud ketika ia mendengar ucapan seorang laki-laki itu mengatakan bahwa Rasulullah tidak berbuat adil dalam pembagian harta rampasan perangnya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, wallahi la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan kabarkan, aku akan sampaikan, aku akan laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang dibicarakan oleh seorang laki-laki, bahwasanya Rasulullah tidak mampu berbuat adil dalam membagi harta rampasan perangnya. Itu kata Ibnu Mas'ud, mendengar itu langsung dia lapor sama Rasulullah. Faktaituhu, lalu kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud itu mendatangi Rasul. Fa akhbirtuhu bima qala, dan aku akan beritahukan dengan apa yang telah dibicarakan oleh seorang laki-laki tersebut. Ya, udah nggak usah disebut namanya siapa, nggak tahu, pokoknya laki-laki. Fataghayyara wajhah, maka berubahlah wajah Nabi, berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat laporan bahwasanya Rasulullah ada yang berbicara, Rasulullah tidak mampu berbuat adil dalam membagikan harta rampasan perangnya. Langsung Rasulullah mukanya berubah, marah Rasulullah. Ternyata yang bisa marah bukan cuma kita, tapi juga Rasulullah juga marah. Makanya jangan suka bikin ulah kalau nggak pengen orang lain marah. Itu kenapa?
Kata Ibnu Mas'ud, kalau tidak aku laporkan ini masalah ucapan oleh orang laki-laki itu akan menjadi fitnah di masyarakat. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud datang kepada Rasulullah, lapor kepada Rasulullah bahwasanya itu seorang pemuda mengatakan bahwa Rasul tidak adil dalam membagi harta rampasan, bahkan ia membagi lebih-lebih daripada orang-orang yang berpangkat di kota orang-orang Arab tersebut. Lalu kemudian apa? Hatta kana syirfi, sehingga saking marahnya Rasulullah, saking marahnya Rasulullah, itu wajahnya seperti syirfi, kasyirfi, merah seperti sepuhan yang berwarna merah. Suka lihat golek enggak? Golek si cepot, itu merahnya kayak begitu mukanya. Saking apa? Saking marahnya bahwa itu adalah sebuah fitnah yang terlontar daripada seorang laki-laki terhadap diri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abdullah bin Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat raja Nabi, bahkan beliau adalah sebagai pelayan Nabi, orang yang ngurusin mandinya Nabi. Itu Abdullah bin Mas'ud itu orang yang ngurusin kitabnya manakala dibawa, ngurusin sendalnya ketika mandi, ketika tidur selimutnya disiapin, itu Ibnu Mas'ud. Maka nggak rela, nggak sudi dia mendengar orang lain mengatakan bahwa Rasulku dikatakan manusia yang tidak adil dalam membagi harta rampasan perangnya. Dilaporkan hingga Rasul jadi marahnya sampai wajahnya berubah menjadi merah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Dalam bahasa konteks mungkin saat itu Rasulullah nadanya agak tinggi, qulil haq walau kana murran. Rasulullah berbicara, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Maka siapa yang akan mampu berbuat adil, orang lain yang mampu berbuat adil selain daripada Allah dan Rasulnya. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa Rasul tidak berbuat adil dalam harta rampasan perang, Rasul marah. Dan karena memang itu adalah tidak benar, maka kata Rasul, siapa lagi yang mau mampu berbuat adil selain Rasul dan Allah dan Rasul? Karena Allah dan Rasul tidak dapat dipisahkan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, berarti kita juga taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kita juga taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Sama presiden ya taat, udah jadi presiden, itu aturannya ikuti. Kecuali aturannya 2024 ibu-ibu semua nggak boleh hamil, ya jangan diikuti. Ya. Kalau tidak benar aturannya. Jadi kata Rasul, nggak mungkin adalah orang yang mau berbuat adil selain daripada Allah dan Rasulnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, yarhamullahu Musa, semoga engkau mendapat rahmat dan kasih sayang Musa, qad udhiya bi aksara min hadza fasabaru. Jadi kata Rasul, semoga Musa mendapatkan kasih sayang rahmatnya Allah. Sungguh Musa adalah manusia yang paling banyak ujiannya min hada, daripada ini. Kata Rasul, yang paling banyak ujian itu Nabi Musa. Aku baru difitnah tidak adil dalam berbagi harta rampasan perang.
Tapi ketika Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikut-pengikut Musa, pengikut-pengikut Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel, banyak yang bader, banyak yang nakal, banyak yang badung, disuruh sholat, iyanya doang, suruh dikir, iyanya doang, malah kebanyakan ngaprak kemana-mana. Suruh dikir, tidur. Giliran pagi, subuh, enggak sholat subuh. Waktunya apa? Waktunya sebelum sholat subuh sujud syukur. Malamnya begadang, au udah 5:30 baru sholat. Ketiduran. Karena apa? Nabi Musa diuji sama Allah lebih banyak daripada Rasulullah. Diuji pengikutnya ya segitu-segitu aja. Diuji oleh Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun. Bahkan Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa tergolong adalah nabi yang ulul azmi, yaitu ulus sabri. Nabi Musa tergolong nabi daripada golongan ulul azmi, saking kesobarannya Nabi Musa alaihi salam. Dikejar Fir'aun, ya, Fir'aun mengumumkan manakala di kota ini seorang ibu yang hamil, lihat apabila yang keluar itu laki-laki, bunuh, suruh dibunuh. Alhamdulillah, qadar Allah, ketika Musa dilahirkan dari kandungan ibunya tidak terkontrol oleh tentara-tentaranya Fir'aun. Akhirnya dihanyutkan Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah, hingga hancur dan terbunuhnya Fir'aun oleh Nabi Musa pun karena memang itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi pada intinya kita diajarkan oleh Rasulullah yang pertama untuk mampu memaafkan orang lain, yang kedua mengajak kebaikan, yang ketiga kita berpaling daripada orang-orang yang jahil, yang keempat jangan mudah kita memfitnah orang lain. Andai kata difitnah, kita diajarkan untuk sabar. Boleh kita marah, boleh kita ghadab, asalkan sesuai dengan koridor atau sesuai dengan syariat Islam. Karena kita tidak boleh juga kalau kita menyengaja orang bikin jadi marah. Karena apa? Kalau kita marah, manusia itu bisa disifati setan. Jadi barang siapa ada orang yang gak tahu-tahu marah, berarti di dirinya ada setan. Maka itu namanya disifati setan. Jangan juga kita berperilaku bikin orang lain jadi marah sama kita. Artinya keduanya itu sudah dijadikan menjadi disifati setan. Ini masih panjang ngajinya karena waktunya, besok kita lanjutin untuk apa lebih nyambung ceritanya. Wa raina fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
مقاصدنا